Guncang dunia. Ini versi Indonesianya guys. Nostradamus itu abad ke-16 ya guys ya lahirnya. Jadi ini ramalan kuno sih sebenarnya. Ini aku buka sedikit sebentar ya buat kalian capture. Siapa tahu kalian kepo juga, ada beberapa yang pengen kalian lihat. Ratu Elizabeth akan meninggal sekitar tahun 2022 pada usia sekitar 96, 5 tahun lebih pendek daripada masa hidup ibunya. Nah ini guys yang penting, perang antara Australia dan Indonesia 224. Oke, let's go, buka 224. Australia, Inggris, Jepang, dan Amerika lah yang di belakang Australia untuk berperang merebut Timor Timur di tahun 2037 tersebut. Untuk itu, sejak tahun 2024 Indonesia membangun pangkalan militer terkuat Indonesia di selatan adalah di Merauke. Saat ini yang saya lihat kita terjadi pelemahan di dalam memahami namanya sovereignty atau kedaulatan. Ekonomi kita tidak berdaulat, finance kita tidak berdaulat. Para prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang saya banggakan. Di sini Panglima Komando Tugas Gabungan Amfibi. Musuh sudah di depan mata. Rebut kembali wilayah kita dan tegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya perintahkan, daratkan pasukan pendarat. Saya ulangi, daratkan pasukan pendarat. Semoga Tuhan beserta kita. Ngeri, ramalan Nostradamus perang Indonesia versus Australia tahun 2037 bakal terjadi. Ini kata Bosman Mandrigo. Seorang peramal asal Prancis, Michel de Nostradamus, menuliskan sebuah ramalan dalam bukunya terkait perang Indonesia versus Australia tahun 2037. Sebuah ramalan ini menjadi perbincangan publik lantaran beberapa ramalan yang dituliskan menjadi kenyataan. Sebuah ramalan dalam buku berjudul Les Prophètes itu diantaranya adalah kematian tragis Raja Perancis, perang Rusia-Ukraina, wafatnya Ratu Elizabeth II hingga aksi teror 11 September. Seorang pengamat terorisme sekaligus pengusaha Bosman Mandrigo juga memberikan analis terkait ramalan Nostradamus. Dalam tayangan YouTube-nya, Bosman Mandrigo mengungkapkan ramalan Nostradamus terkait perang Indonesia versus Australia bisa saja terjadi. Karena hal ini, kata Bosman, bisa dipicu lantaran perebutan celah timur yang lagi memuncak. Sebab, lanjutnya, tambang emas yang berada di perbatasan Timor dan Nusa Tenggara Timur adalah cadangan emas terbesar di dunia yang Indonesia siap dieksplorasi. Bahkan dia menyebut di tahun 2037, Timor Timur akan kembali menjadi provinsi Indonesia. Ramalan akan perang Indonesia-Australia merupakan profesi atau ramalan masa keemasan Indonesia di bawah New Mind yang di awalnya tahun 2024. Ujarnya dikutip dari YouTube Bosman Mandrigo Rabu 9 November 2022. Selain itu, menurut Bosman, kota Ambon di tahun 2035 akan menjadi kota perikanan terbesar di dunia. GDP warga Ambon dan sekitarnya sudah $12.000 per kapita atau 3 kali dari kekayaan sekarang. Dan Papua adalah tempat paling eksotis untuk pariwisata yang sebagian bermitra dengan Singapura, ungkapnya. Sementara Papua akan menjadi food estate untuk menghidupi Singapura dan wilayah timur Indonesia. Bahkan Indonesia di tahun tersebut sudah menjadi raja ASEAN, pembangunan ASEAN menggunakan Spice Mineral Road hingga emas digunakan sebagai transaksi. Ini yang mengkhawatirkan Australia dan Amerika tentunya. Kuat fakta pertahanan 4 negara, Australia, Inggris, Jepang, dan Amerika lah yang di belakang Australia berperang merebut Timor Timur di tahun 2037 tersebut, bebernya. Sebuah ramalan ini menjadi perbincangan publik lantaran beberapa ramalan yang dituliskan menjadi kenyataan. Sebuah ramalan dalam buku berjudul Les Prophètes itu diantaranya adalah kematian tragis Raja Perancis, perang Rusia-Ukraina, wafatnya Ratu Elizabeth II hingga aksi teror 11 September. Seorang pengamat terorisme sekaligus pengusaha Bosman Mandrigo juga memberikan analis terkait ramalan Nostradamus.
Dalam tayangan YouTube-nya, Bosman Mandrigu mengungkapkan ramalan Nostradamus terkait perang Indonesia versus Australia bisa saja terjadi. Karena hal ini, kata Bosman, bisa dipicu lantaran perebutan celah timur yang lagi memuncak. Sebab, lanjutnya, tambang emas yang berada di perbatasan Timor dan Nusa Tenggara Timur adalah cadangan emas terbesar di dunia yang Indonesia siap dieksplorasi. Bahkan dia menyebut di tahun 2037, Timor Timur akan kembali menjadi provinsi Indonesia. Ramalan akan perang Indonesia-Australia merupakan profesi atau ramalan masa keemasan Indonesia di bawah New Mind yang di awalnya tahun 2024. Ujarnya dikutip dari YouTube Bosman Mandrigu Rabu 9 November 2022. Selain itu, menurut Bosman, kota Ambon di tahun 2035 akan menjadi kota perikanan terbesar di dunia. GDP warga Ambon dan sekitarnya sudah $12.000 per kapita atau 3 kali dari kekayaan sekarang. Dan Papua adalah tempat paling eksotis untuk pariwisata yang sebagian bermitra dengan Singapura, ungkapnya. Sementara Papua akan menjadi food estate untuk menghidupi Singapura dan wilayah timur Indonesia. Bahkan Indonesia di tahun tersebut sudah menjadi raja ASEAN, pembangunan ASEAN menggunakan Spice Mineral Road hingga emas digunakan sebagai transaksi. Ini yang mengkhawatirkan Australia dan Amerika tentunya. Kuat fakta pertahanan 4 negara, Australia, Inggris, Jepang, dan Amerika lah yang di belakang Australia berperang merebut Timor Timur di tahun 2037 tersebut, bebernya. Sebuah ramalan ini menjadi perbincangan publik lantaran beberapa ramalan yang dituliskan menjadi kenyataan. Sebuah ramalan dalam buku berjudul Less Properties itu diantaranya adalah kematian tragis Raja Perancis, Perang Rusia-Ukraina, wafatnya Ratu Elizabeth II hingga aksi teror 11 September. Seorang pengamat terorisme sekaligus pengusaha Bosman Mandrigu juga memberikan analis terkait ramalan Nostradamus. Dalam tayangan YouTube-nya, Bosman Mandrigu mengungkapkan ramalan Nostradamus terkait perang Indonesia versus Australia bisa saja terjadi. Karena hal ini, kata Bosman, bisa dipicu lantaran perebutan celah timur yang lagi memuncak. Sebab, lanjutnya, tambang emas yang berada di perbatasan Timor dan Nusa Tenggara Timur adalah cadangan emas terbesar di dunia yang Indonesia siap dieksplorasi. Bahkan dia menyebut di tahun 2037, Timor Timur akan kembali menjadi provinsi Indonesia. Ramalan akan perang Indonesia-Australia merupakan profesi atau ramalan masa keemasan Indonesia di bawah New Mind yang di awalnya tahun 2024. Ujarnya dikutip dari YouTube Bosman Mandrigu Rabu 9 November 2022. Selain itu, menurut Bosman, kota Ambon di tahun 2035 akan menjadi kota perikanan terbesar di dunia. GDP warga Ambon dan sekitarnya sudah $12.000 per kapita atau 3 kali dari kekayaan sekarang. Dan Papua adalah tempat paling eksotis untuk pariwisata yang sebagian bermitra dengan Singapura, ungkapnya. Sementara Papua akan menjadi food estate untuk menghidupi Singapura dan wilayah timur Indonesia. Bahkan Indonesia di tahun tersebut sudah menjadi raja ASEAN, pembangunan ASEAN menggunakan Spice Mineral Road hingga emas digunakan sebagai transaksi. Ini yang mengkhawatirkan Australia dan Amerika tentunya. Kuat fakta pertahanan 4 negara, Australia, Inggris, Jepang, dan Amerika lah yang di belakang Australia berperang merebut Timor Timur di tahun 2037 tersebut, bebernya.